sehat, dan sukacita. Hari ini kita akan mengadakan ibadah bersama, dan ini adalah ibadah pertama yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Dalam suasana tahun baru, ibadah yang pertama sekali kita lakukan di tahun ini. Nah, tapi sebelum kita melakukannya, kita menyerahkan hidup kita dulu ke dalam tangan Tuhan melalui kita bersatu di dalam doa. Ambil semua posisi berdoa yang bagus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan ini kepada kami. Kami akan mengikuti ibadah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Oke, semua bernyanyi dengan sukacita dan semangat. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita menutup mata dan melipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah Tuhan berikan selama ini kepada kami. Tuhan, kami bersyukur juga atas segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa memahami isi dari firman Tuhan sehingga kami bisa menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat, orang tua kalian juga semua sehat, seluruh anggota keluarga kalian juga semua sehat. Nah, bulan ini adalah bulan pertama di tahun 2021 dan kita akan memulai ibadah gabungan di tahun yang baru ini. Baik anak-anak, sudah siap? Sebentar kita akan buka firman Tuhan dulu, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apakah Alkitabnya sudah ada di depan kalian? Nah, sekarang dibuka ya, lalu dicari alamatnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau sudah, kita baca bersama ya. Ini akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, ulang ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, seperti isi dari firman Tuhan yang sudah kalian baca tadi, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa tema dari ibadah gabungan bulan ini adalah buah roh. Kalian tahu buah itu berasal dari pohon. Nama buah berasal dari nama pohonnya. Tidak ada nama buah yang berbeda dengan nama pohonnya. Misalnya nih, kalian lihat sebuah pohon mangga. Tiba-tiba kalian bilang, "Oh, Mah, itu pohon mangga ya?" Tidak ada buahnya. Lalu Mama bilang, "Iya betul, itu pohon mangga." Suatu hari pohon itu berbuah. Lalu kalian lihat lagi dan kalian bingung. Kok buahnya kayak bukan buah mangga ya? "Mah, itu buah mangga." "Bukan, itu bukan buah mangga." Tiba-tiba Mama bilang begitu. "Itu namanya buah durian, Nak." Nah, mungkin tidak anak-anak pohon mangga menghasilkan buah durian? Tidak mungkin. Jadi, nama dari sebuah buah itu pasti berasal dari nama pohonnya. Maksudnya apa? Memang berkata seperti ini. Karena sebuah buah itu pasti berasal dari dalam pohon itu. Jadi tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah durian. Nah, susahnya adalah banyak orang yang tidak mengenali pohon jika tidak ada buahnya. Pernah enggak kamu nih, misal ketika kamu belajar pramuka, lalu kamu diajak jalan berkeliling komplek dan diminta oleh kakak pembina kamu untuk menulis nama-nama pohon yang kamu lewati. Lalu pohon pertama yang kamu lewati, kamu tahu, oh itu pohon pisang. Karena sebenarnya kamu belum pernah melihat pohon pisang seumur hidup kamu. Tapi kamu tahu itu pohon pisang. Kenapa? Karena di pohon yang kamu lihat itu ada buah pisangnya menggantung. Lalu pohon berikutnya kamu temui dan kamu bingung, ini pohon apa ya? Pohonnya tinggi sekali, daunnya banyak. Tapi karena tidak ada buahnya, kamu bingung dan kamu tidak mengenali pohon itu pohon apa.
Lalu kamu tanya kakak pembina, "Kak, itu pohon apa?" Dan kakak pembina bilang, "Oh, itu pohon jambu air, nah." Lalu kamu baru, "Oh, jadi pohon jambu air itu seperti itu." Andai pohon jambu air yang kamu lihat sedang berbuah banyak, minimal satu saja buahnya bisa terlihat oleh kamu, pasti kamu akan tahu kalau pohon itu adalah pohon jambu air. Tapi karena pohon itu tidak sedang berbuah, maka kamu tidak tahu kalau pohon itu adalah pohon jambu air. Ini artinya apa, nak? Apabila pada pohon itu ada buah yang menggantung, baru kita mengenali pohon itu. Sama halnya seperti kita sebagai orang Kristen. Banyak orang yang tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi jika mereka melihat buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan Yesus, maka mereka akan mengenal Yesus. Nah, apakah kalian anak-anak Tuhan Yesus? Apakah kalian murid-murid Tuhan Yesus? Kalau iya, kalian harus menghasilkan buah-buah yang bisa mewakili siapa Tuhan Yesus. Apa saja buah-buah itu? Yang tadi kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama apa? Dan yang pertama kali disebut, yang paling utama, buah roh yang harus dihasilkan oleh anak-anak Tuhan Yesus adalah kasih. Itu yang paling utama. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih, sehingga kita sebagai anak-anaknya, kita pun harus menghasilkan kasih. Kita harus bisa menunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan bukan hanya kepada orang-orang yang kita sayangi, tetapi juga kepada orang-orang yang kita tidak suka. Itu baru yang namanya kasih. Beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, seorang murid mem di dalam kelas agama Kristen itu tiba-tiba datang ke meja mem dan dia bertanya kepada mem, "Bu, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu disebut apa?" Lalu mem berpikir sebentar. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Oh, mem tahu jawabannya. Akhirnya mem menjawab, balas dendam. Lalu murid itu bertanya lagi, kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu namanya apa, Bu? Lalu mem berpikir, kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, oh, itu namanya balas budi, nak. Lalu terakhir si murid ini bertanya lagi kepada mem, "Kalau begitu, Bu, apa namanya ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan?" Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Di situ mem berhenti sebentar dan berpikir, apa namanya kejahatan dibalas dengan kebaikan? Entah dari mana, mem akhirnya bisa menjawab anak itu dengan jawaban, itu namanya kasih. Ketika kejahatan bisa dibalas dengan kebaikan, itu namanya kasih. Sehingga kalian jangan berpikir kalian memiliki kasih kalau kalian hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian. Tapi kalian bisa memiliki kasih kalau kalian bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang jahat sama kalian. Lalu yang kedua, buah rohnya adalah sukacita. Apakah kalian benar-benar bersukacita? Sukacita ini bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi terus atau ketawa-ketawa terus, senyum-senyum terus. Karena kalau sesuatu yang berlebihan itu bisa aneh jadinya. Oh, biar kita dianggap sukacita, ya kita ketawa-ketawa aja terus. Nggak ada yang lucu juga, ketawa aja.
Atau jadinya orang bisa menganggap kalian apa? Sebentar-sebentar ketawa. Sukacita itu bukan hanya sekedar kalian hore atau apa, tapi sukacita yang dari dalam hati kalian. Banyak orang yang wajahnya selalu senang, dia selalu nyanyi-nyanyi, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sedih. Itu bukan sukacita namanya. Tapi ada juga orang yang diam, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak ada kesedihan. Jadi sukacita yang dimaksud dalam buah roh ini adalah sukacita yang di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Apakah ada damai sejahtera di dalam hati kita? Maksudnya dengan damai sejahtera, kalau kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita tidak akan hidup di dalam ketakutan. Kita tidak akan hidup di dalam kegelisahan. Kita tidak akan hidup di dalam kemarahan. Karena ada damai sejahtera di dalam hati kita. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran itu maksudnya bagaimana? Kita bisa sabar tidak menjalani hidup kita? Kemarin tahun 2020 banyak sekali cobaan yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalani pandemi ini. Apakah kalian bisa sabar ketika kalian tidak boleh ke sekolah? Ketika kalian tidak boleh belajar di sekolah? Awalnya mungkin kalian senang, wah gak usah ke sekolah, wah bisa bangun siang. Tapi lama-lama kalian bosan juga. Dan akhirnya apa yang terjadi karena kebosanan? Kalian jadi sering melawan. Ada ketidaksabaran di dalam hati. Sedangkan buah roh yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Kita memiliki kesabaran. Lalu yang kelima adalah kemurahan. Murah hati. Murah hati bukan hanya sekedar kita memberi sedekah misalnya, atau kita memberi dalam persembahan misalnya, bukan hanya itu. Yang namanya murah hati itu dalam segala hal. Misal nih, kalian dengan saudara kalian diberi makanan sama mama, atau diberi pisang goreng sama mama. Kalian makan satu, saudara kalian makan satu, makan lagi satu masing-masing, sampai akhirnya di piring kalian tinggal satu pisang goreng. Lalu saudara kalian bilang, saya mau pisang goreng itu. Apakah kamu akan memberikannya? Atau kalian malah rebutan dan akhirnya ribut? Kemurahan bisa dilihat dari hal-hal kecil. Ketika kalian mengambil makanan, misalnya, apakah kalian karena makanan itu kalian sukai, kalian langsung ambil banyak, tidak peduli orang lain kebagian apa tidak? Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan ini bagaimana? Apapun yang kalian lakukan yang baik di mata Tuhan Yesus, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Bagaimana kita tahu kebaikan apa yang diinginkan Tuhan Yesus? Caranya kalian tahu adalah dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Baru kalian tahu Tuhan Yesus ingin apa dari kalian. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Setia dalam segala hal. Setia dalam hal kecil. Di dalam Alkitab ada tertulis, ketika kalian setia terhadap hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal besar kepada kalian. Sehingga hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kalian, kalian harus lakukan sampai selesai. Misal nih, dikasih latihan 5 soal sama guru, kerjakan 5-5-nya. Dikasih latihan 10 soal sama guru, kerjakan 10-10-nya. Dimintai tolong oleh mama, tutup pintunya, laksanakan segera. Jangan terbiasa menjawab orang tua dengan kata-kata, nanti ma, nanti pa, saat itu juga lakukan.
setia dalam hal kecil. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Jangan suka berkata kasar. Jangan suka bersikap kasar. Itu tidak baik. Tuhan Yesus tidak kasar. Tuhan Yesus lemah lembut. Sehingga kita juga harus bersikap lemah lembut. Apalagi kalau kalian berani kasar kepada orang tua kalian. Ada tertulis di Alkitab, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jadi jangan melawan, jangan bersikap, bahkan berkata kasar. Kalian tidak menunjukkan buah roh yang seharusnya dihasilkan apabila kita memang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Salah satu contoh yang paling mudah dalam penguasaan diri adalah jangan marah. Maksudnya jangan marah di sini bukan berarti ketika sedang ada kejadian atau sedang ada sesuatu yang menyudutkan atau menekan kita, kita harus tetap sabar, tetap jangan marah, bukan begitu. Karena marah itu adalah salah satu sifat alami manusia. Tidak mungkin kita tidak marah. Tapi yang menjadi kuncinya adalah ketika kita sedang marah, mampukah kita menguasai diri kita sehingga marah kita tidak menjadi berlebihan. Tuhan Yesus pun pernah marah ketika dia datang ke bait suci dan dia melihat banyak orang-orang yang berjualan di halaman bait suci. Di situ dia marah. Apakah berarti dia tidak punya buah roh? Bukan. Tapi penguasaan diri di sini sekali lagi membilang, mampukah kamu menguasai diri kamu ketika kamu sedang marah? Nah, kesembilan sifat ini disatukan menjadi satu buah. Sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu dijadikan satu dalam buah roh. Bukan berarti ada 9 buah, bukan. Tapi satu buah dengan 9 rasa. Dan rasanya itu rasa yang enak-enak, rasa yang manis-manis. Apa aja ya yang tadi kita sudah pelajari. Jadi, apabila kamu mengaku kamu adalah anak-anak Tuhan, artinya kamu adalah ranting di dalam pohon Tuhan Yesus, kamu harus bisa menghasilkan buah roh ini. Tidak bisa kamu mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tapi kamu tidak menghasilkan buah roh. Kamu akan menjadi seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan untuk tidak berbuah. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang menghasilkan buah roh dengan 9 rasa yang manis. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangannya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan bantu kami agar kami bisa menghasilkan buah roh dengan 9 rasa yang manis sehingga orang-orang bisa mengenal Yesus melalui buah roh yang kami hasilkan. Tuhan bantu kami dalam pelajaran kami selama belajar di rumah. Bantu kami agar kami bisa melawan rasa bosan kami di rumah dan bisa menjalani pelajaran di rumah dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.